wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Yuni Heriska dan di samping saya Arlon SAG. Dan di samping saya Yuzi Rizal SPD. Pada kali ini kami akan mendemonstrasikan pemahaman kami tentang modul tip 2.3 yang berbicara tentang coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Balon. Waalaikumsalam Pak Yuzi. Gimana kabar Balon, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, mantap Balon. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat Balon ya. Baik Balon, sebelum proses coaching yang akan Balon jalankan dengan Bu Desi sebagai coach Balon ya, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Balon. Pertama tentang rubrik penilaian coaching ini Balon. Jadi masalah rubrik penilaian, kita akan menilai nanti, kita akan mengamati bagaimana proses coaching ini apakah sudah berjalan sesuai alur kita Balon. Selain alur kita itu, kita juga akan mengamati bagaimana kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peran sebagai coach Balon ya. Selanjutnya Balon, mengenai kompetensi inti coaching Balon, kompetensi apa yang ingin Balon kembangkan dalam proses coaching yang akan kita jalankan setelah ini Balon? Yang ingin kita kembangkan kepada coach kita itu, kita ingin kompetensi intinya adalah ingin melakukan perubahan terhadap model dan desain pembelajaran. Jadi kita mengharapkan coach kita itu nanti bisa memahami itu dengan apa yang dilakukan oleh coach dari coach kepada coach. Baik Balon, dari kompetensi yang ingin Balon kembangkan lebih lanjut lagi, secara spesifik kompetensi mana yang ingin kita observasi lebih lanjut Balon? Lebih spesifiknya. Kompetensi itu kan ada fullness, kemudian ada pertanyaan berbobot, kemudian ada tadi pertanyaan berbobot, ada fullness, rasa kehadiran penuh. Barangkali yang ingin kita kembangkan lebih lanjut itu adalah karena mungkin itu ada kekurangan kita mungkin berkaitan dengan pertanyaan berbobot, itu mungkin kompetensi. Oke, selanjutnya nih Balon ya. Menurut Balon, karena tadi Balon spesifik untuk menilai lebih lanjut masalah kemampuan pertanyaan yang berubah tadi Balon ya. Jadi menurut Balon indikator ketercapaian seperti apa yang Balon harapkan dari pertanyaan berubah tadi? Kita ingin melahirkan nanti dari coach itu lahir pertanyaan-pertanyaan berbobot dan pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna sehingga memberi implikasi positif kepada peserta didik maupun coach kita. Oke, baik. Baik Balon, selanjutnya Balon ya, kita lihat dari proses coaching yang akan kita jalankan setelah ini Balon. Semoga coaching Balon dengan Bu Desi sebagai coachnya berjalan lancar dan sesuai dengan seperti apa yang Balon harapkan tadi Balon ya. Oke Balon, semoga jalan lancar Balon mudah-mudahan supervisi ini. Mohon doa restunya Pak Yuzi. Amin. Terima kasih Balon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak. Beberapa hari yang lalu ada panggilan tak terjawab. Bu Desi menghubungi saya, namun karena ada sesuatu hal saya belum sempat menjawab. Mungkin ada yang bisa dibantu Bu Desi? Iya Pak, kemarin saya nelpon Bapak tapi tak diangkat ya, tak apa-apa. Sekarang Bapak punya waktu? Alhamdulillah kita punya waktu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Iya Pak, ini ada beberapa hal yang ingin kita berdiskusi bersama sepertinya nih Pak. Ada problem sepertinya saya dalam menghadapi siswa-siswa saya ini. Apa itu kira-kira problemnya yang mungkin bisa kita diskusikan dan kita pelajari? Iya Pak, begini Pak. Saya itu kan setiap hari Senin ini itu mengajar di kelas 3 IPS. Nah, mata pelajaran saya kan akuntansi. Saya jadi kurang semangat atau bagaimana ya Pak namanya melihat situasinya yang mana anak-anak itu pas jam-jam terakhir itu selalu tidur. Selalu tidur dan tidak memperhatikan saya di dalam proses PBM-nya Pak. Jadi kira-kira dari persoalan-persoalan yang Ibu hadapi itu
kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita kira-kira yang ingin Bapak dapatkan hari ini? Iya, tujuan saya berbicara seperti ini, tentunya saya menginginkan nantinya setelah kita berbicara, ngobrol seperti ini, ada ndaknya perubahan terhadap cara siswa-siswa saya di dalam melaksanakan proses PBM itu, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi kira-kira perubahan seperti apa yang ingin coba Ibu lakukan? Perubahannya kira-kira yang saya ingin lakukan yaitu kira-kira saya menginginkan anak-anak ini bisa fokus terhadap materi yang saya ajarkan, Pak. Ya. Kira-kira rencana spesifik yang ingin Ibu lakukan ini apa kira-kira? Rencana spesifiknya tentunya saya ingin merubah cara anak-anak ini dalam proses PBM. Saya menginginkan nantinya di dalam pembelajaran itu diberi sentuhan-sentuhan lain seperti memasukkan media pembelajaran, memasukkan kehadiran utuh atau main fitness ke dalam proses PBM-nya. Itu yang saya inginkan, Pak. Seperti itu ini rencana yang ingin Ibu lakukan ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang kira-kira bisa membantu? Ya, di sekolah ini kita punya dua guru yang sama, guru ekonomi, itu Bu Roza. Saya rasa Bu Roza ini bisa membantu saya dalam mendukung dari apa yang sudah saya rencanakan. Kira-kira mungkin ada yang lain mungkin yang bisa, mungkin rencana Ibu inginkan ini, mungkin ada yang jangka pendek atau mungkin ada yang jangka panjang. Iya, untuk jangka pendeknya itu tadi, Pak. Saya menginginkan siswa ini hadir utuh dan bagaimana dia bisa berkonsultasi, menjadi nilainya menjadi lebih meningkat. Dan untuk jangka panjangnya tentunya dia bisa lulus 100% di sekolah ini. Berarti kita kepengen dia lulus. Kalau kita pakai skala, Bu, ya, skala dari apa yang Ibu alami ini, kira-kira dari skala 10, kira-kira sekarang saat ini sedang berada di skala mana? Iya, saya rasa skalanya sekarang ini baru sampai skala 6, Pak. Nah, saya menginginkan sampai skalanya skala 9 lah kira-kira, Pak, untuk bisa utuh. Kira-kira untuk mencapai skala dari skala 6 menuju skala 10 itu, kira-kira rencana apa yang lebih spesifik yang bisa Ibu lakukan? Ya, rencana yang lebih spesifik tentunya saya merubah model nantinya pembelajaran saya, Pak, ke arah yang lebih dinamis. Misalnya membawa anak-anak itu keluar ruangan atau dengan metode-metode lain yang lebih efektif. Mungkin kalau model-model yang lama yang Ibu gunakan, model seperti apa? Model yang lama tentunya hanya dengan manual saja, Pak. Gitu, ya. Jadi kita ingin merubah ke model yang agak lebih kekinian ya. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi kira-kira Bu, yang akan mendukung Ibu tadi itu ada tadi Ibu sampaikan ada teman sejawat, ada dalam jangka waktu panjang. Kemudian kira-kira yang Ibu lakukan ini sebagai bentuk wujud tanggung jawab, kapan akan Ibu laksanakan? Iya, Pak. Sekarang kita kan udah mau ujian semester ya, Pak ya. Mungkin awal tahun ajaran saya akan coba melaksanakan cara yang saya lakukan itu, Pak. Secara yang sudah saya rencanakan itu seutuhnya, Pak. Dengan bantuan dari teman-teman sejawat tadi. Oke. Bagus sekali Bu. Jadi saya pikir ini sebuah pola perubahan yang luar biasa untuk memajukan pendidikan. Dan saya kira apa yang Desi sampaikan ini merupakan hal yang bisa memajukan kita. Andaikan semua guru punya pemikiran seperti itu, tentulah akan memajukan sekolah kita. Iya, Pak. Mungkin itu Bu Desi yang bisa saya sampaikan dari apa yang Bu Desi sampaikan kepada saya hari ini. Mungkin ada lagi mungkin yang Ibu pertanyakan? Cuma itu aja, Pak. Iya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir mungkin saya ingin nanyakan gimana perasaan Ibu setelah? Senang, Pak. Sudah ada agak lega sedikit karena sudah berbagi
dan sudah ada masukan-masukan dari Bapak. Ya, mudah-mudahan memberikan efek positif lah kepada perkembangan. Demikian saja Bu Desi, terima kasih. Saya yang minta terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bolon. Assalamualaikum, Bolon. Waalaikumsalam Oke. Pak Yuzi. Oke, baik Bolon. Dari proses coaching dengan Bu Desi tadi, Pak Lon, apa yang gimana, sudah berjalan lancar sesuai dengan Pak Lon harapkan, Pak Lon? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah baik. Oke, bagus. Baik, Bolon. Selanjutnya, Pak Lon ya, ada beberapa dalam proses pasca supervisi ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Pak Lon. Ya. Tentu saya di sini peran saya sebagai supervisor yang akan mengamati Pak Lon seperti yang sudah Pak Lon lakukan dengan Bu Desi tadi. Selanjutnya Pak Lon, dari apa yang sudah Pak Lon lakukan, apa yang sudah Pak Lon lakukan dari proses coaching yang sudah Pak Lon jalankan dengan Bu Desi tadi? Ya, artinya kita telah memberikan coaching itu sesuai dengan alur supervisi akademik, yaitu melalui alur tirta, Ya, ya. yaitu tujuan, identifikasi, Oke, oke. kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya pikir tadi kita sudah melaksanakan coach itu dengan coachee, coach yang bertanya kemudian dijawab oleh coachee dengan respon, dengan tanggapan sesuai dengan alur tirta yang ada. Dan saya lihat pelaksanaannya tadi itu sudah agak fullness gitu. Baik, Pak Lon. Selanjutnya Pak Lon, saya sebagai supervisor Pak Lon tadi juga mengamati apa yang sudah Pak Lon lakukan dengan Bu Desi, dan ada juga nih beberapa catatan Pak Lon dari apa yang sudah saya amati. Pertama, Pak Lon, yang disampaikan Pak Lon benar, ya Pak Lon merasa sudah menyampaikan proses kita dengan benar secara runut, ya, mulai dari menggali tujuan coaching, selanjutnya identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Tapi Pak Lon, yang perlu Pak Lon tingkatkan adalah bagaimana cara Pak Lon menggali lebih lanjut tentang rencana Pak Lon. Jadi Pak Lon lebih pertajam lagi proses penggalian dari coaching pada bagian rencana. Selanjutnya Pak Lon, dari kompetensi inti yang Pak Lon miliki sebagai coach tadi sudah berjalan dengan bagus, ya. Pertama, Pak Lon sudah fokus terhadap coaching, artinya Pak Lon sudah hadir penuh terhadap coaching tadi. Yang kedua, Pak Lon sudah mendengarkan secara rasa, secara aktif. Yang ketiga, Pak Lon sudah menunjukkan pertanyaan yang berbobot tadi. Tapi Pak Lon, dalam hal itu Pak Lon juga perlu tingkatkan Pak Lon, terkhusus masalah mendengarkan secara aktif, ya. Jadi Pak Lon terlihat tadi agak sedikit terganggu dengan keadaan di sekitar. Jadi kedepannya ini bisa kita, pedoman ini kita tingkatkan lebih lanjut Pak Lon. Oke Pak Lon, ini hasilnya udah bagus Pak Lon. Selanjutnya Pak Lon ya, dari apa yang sudah Pak Lon lakukan hari ini, kompetensi mana yang ingin Pak Lon kembangkan selanjutnya dalam masalah coach ini? Ya, dalam kompetensi yang kita kembangkan dalam masalah coach ini adalah tentang pertanyaan berbobot. Kemarin itu mungkin ada kelemahan-kelemahan kita di situ. Jadi Pak Lon ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Pak Lon. Oke, baik Pak Lon. Jadi itu Pak Lon proses kompetensi kita ini. Kita berharap Pak Lon ya, dari apa yang sudah Pak Lon lakukan tadi, apa yang Pak Lon inginkan tadi, kedepannya bisa kita perbaiki Pak Lon ya. Ya. Tentu di sini kita mengedepankan yang namanya berkolaborasi Pak Lon ya, agar proses ini berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi Pak Lon. Ya Pak Yuzi, kita terima kasih sekali Pak Yuzi atas masukan-masukan tadi dari catatan dari supervisor ini. Oke, Pak Lon. Ini barangkali menjadi refleksi bagi kita, menjadi masukan luar biasa bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan menuju kebaikan dalam proses pendidikan. Oke, mudah-mudahan Pak Lon ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yuzi. Oke, semua saya minta terima kasih dan lancar Pak Lon ke depannya Pak Lon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.